selamat pagi semuanya. Senang sekali rasanya pada pagi hari ini Bapak bisa bertemu kembali dengan kalian untuk melanjutkan materi yang minggu ini akan kita pelajari. Nah, pada hari ini kita akan belajar dari tema 3 yaitu bermain bersama teman. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita mengasihi anggota keluarga, bagaimana kita belajar tentang bagaimana kita mengenal keluarga dan orang tua kita. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita untuk bermain bersama teman. Oke. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, bagi anak-anakku sekalian yang beragama Katolik, silahkan berdoa. Sebelum dan sesudah berdoa membuat tanda salib terlebih dahulu. Oke. Nah, bagi anak-anakku yang beragama lain silahkan berdoa menurut tata cara di tempat ibadah dan yang telah diajarkan oleh orang tua kalian. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Baik, aku mau belajar untuk bermain bersama teman. Bantulah aku agar aku bermain dengan baik, menghargai teman dan tidak mau menang sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yesus, sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya yang sudah ikut berdoa bersama Bapak. Nah, hari ini kita akan diajarkan bagaimana kita bermain bersama teman. Nah, setiap orang senang bermain ya, tentunya bermain di lingkungan, di rumah teman, di sekolah, di tempat pariwisata. Nah, di rumah kita bisa bermain bersama keluarga, bersama saudara-saudara, atau bisa bermain bersama tetangga dan orang-orang di sekitarnya. Tapi Bapak akan lebih menjelaskan tentang bagaimana kita bermain di lingkungan sekolah. Tetapi bisa anak-anak lihat pada halaman 22, di sana ada asiknya bermain bersama teman. Sayang sekali ya, sungguh sangat sayang sekali. Sebenarnya jika kita bisa sekolah bertatap muka langsung, kita bisa langsung mempraktekkan permainan tersebut ya di halaman 22 bersama teman-teman kita. Tetapi dikarenakan kita harus belajar dari rumah, jadi mungkin jika nanti kita sudah dapat bertemu, kita akan coba bermain bersama ya, bersama teman-teman kalian di sekolah tentunya. Nah, kita akan langsung melihat gambar-gambar yang ada di tampilan. Nah, ini ada beberapa contoh kita bermain bersama teman ketika di sekolah. Oke, nah kemudian kita bisa lihat. Nah, ini adalah gambar bagaimana ibu guru bersama anak-anaknya sedang mengajari anak-anak tersebut untuk bermain bersama, saling berbagi, saling mendukung satu sama lain dan bekerja sama tentunya ya dalam permainan. Dalam hal ini kita akan diajak untuk membaca cerita antara Daud dan Yonatan. Nah, Bapak akan bacakan secara cepat ya. Nah, Daud dan Yonatan. Daud adalah anak bungsu dari Bapak Isai. Ia bekerja sebagai penggembala domba. Daud sangat berani. Daud bersahabat dengan Yonatan. Yonatan adalah anak sulung dari Raja Saul. Yonatan sangat setia kepada Daud. Walaupun Yonatan anak orang kaya, tetapi Yonatan tidak malu bersahabat dengan Daud. Yonatan tidak sombong, hingga suatu hari mereka mengikat perjanjian untuk saling setia dengan persahabatan mereka. Yonatan memberikan baju perangnya kepada Daud. Bukan hanya itu saja, tetapi ia juga memberikan alat-alat perang seperti panah, pedang, dan ikat pinggang. Semuanya diberikan kepada Daud karena Daud sangat berani dalam berperang. Kalau ia pimpin perang, selalu menang. Hingga ayahnya Yonatan, Raja Saul, mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Nah, itu adalah cerita singkat dari cerita perjanjian lama antara Daud dan Yonatan. Nah, kemudian kita lanjutkan.
pada sikap-sikap yang diperlukan di halaman 24 ya anak-anakku. Nah, di situ ada beberapa gambar. Nah, setelah memperagakan cerita di atas, sekarang temukan sikap-sikap yang dibutuhkan dalam berteman dengan memberi tanda centang pada gambar yang sesuai. Nah, di situ kan ada gambar dan ada kotak. Nah, jika kalian merasa bahwa bermain bersama teman yang baik itu pada gambar yang mana, silakan dicentang. Nah, misalnya pada gambar pertama ada anak yang jatuh, apakah itu baik atau tidak? Jika itu baik silakan kalian centang, jika tidak usah dicentang. Oke. Kemudian ada yang saling memaafkan jika membuat kesalahan dengan teman. Kemudian di gambar ketiga, nah ada yang saling bertengkar. Nah, apakah itu contoh yang baik atau tidak? Nah, jika itu contoh yang baik dicentang, jika tidak usah dicentang. Nah, gambar keempat ada yang teman yang bermain tetapi marah-marah. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti di halaman 24 dan 25 berilah tanda centang pada gambar yang sikap-sikap sangat baik dan diperlukan dalam bermain bersama teman. Oke. Nah, kemudian di halaman 25 di sebuah kotak yang berisi tentang nomor 1 sampai dengan 5 dan sikap. Nah, Bapak contohkan hanya 4 ya. Tapi di buku tugas kalian buatlah itu menjadi 5. Nah, untuk yang C, sikap-sikap yang diperlukan dalam berteman, silahkan kerjakan di buku siswa kalian atau di buku cetak kalian. Nah, langsung dicentang saja ya. Nah, kemudian untuk yang sikap, kerjakan juga di buku siswa, kemudian nanti hasilnya kalian fotokan kepada Bapak. Nah, untuk kotak ini atau tabel di sini, silahkan tuliskan 5 contoh sikap yang diperlukan untuk bermain bersama teman. Contoh misalnya kita harus saling berbagi. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, sudah itu saja yang Bapak sampaikan. Nah, kemudian Bapak ingatkan kembali kepada anak-anakku semua, jika kalian bersama teman, baik di rumah, di sekitar kita ataupun di sekolah, baiknya apa yang kita lakukan, kita harus baik memilih teman, kemudian bermain bersama teman, saling berbagi. Nah, mungkin banyak ya teman-teman yang di rumah, anak-anakku sekalian yang bermain bersama teman dengan menggunakan handphone atau PlayStation semisal, atau lari-larian. Nah, karena sekarang sudah banyak permainan modern ya tentunya, tetapi akan sangat mengasihkan jika kita bermain bersama teman-teman tentunya. Nah, semakin kita mempunyai banyak teman, pasti semakin asik dalam kita bermain. Tapi ingat, ada hal-hal yang harus kalian lakukan untuk dapat bermain bersama teman tentunya, dan harus sangat bersabar bersama teman. Tidak boleh egois atau mementingkan diri sendiri. Karena apa? Dalam setiap permainan kita perlu kerjasama. Nah, kita juga dalam setiap permainan bersama teman harus mentaati peraturan yang ada. Semisal tidak boleh berlari atau tidak boleh berjalan dalam sebuah permainan. Nah, kita harus saling mengerti dan mentaati peraturan tersebut. Nah, kita juga bisa mencontoh cerita dari Daud dan Yonatan. Bagaimana mereka saling menyayangi dan saling menolong hingga membuat perjanjian untuk persahabatan mereka. Hingga akhirnya Daud diangkat menjadi salah satu panglima perang oleh Raja Saul pada waktu itu. Nah, perlu anak-anakku ketahui bahwa sifat-sifat yang harus kita jaga dalam bermain adalah sportif, kemudian disiplin, jujur, tidak curang, terus tidak mau menang sendiri, kita harus bersabar, kemudian berbagi. Nah, itu adalah sebagian contoh bagaimana bermain bersama teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini ada lagu. Nah, lagu ini akan Bapak ajak kalian untuk bernyanyi bersama Bapak. Silahkan kalian buka di halaman 25. Nah, kemudian lagu ini yang ada di halaman 25 yaitu Yesus Pokok akan menjadi PR untuk kalian. Buatlah video, kalian menyanyikan lagu tersebut, kemudian kirimkan kepada Bapak melalui Edmodo. Oke, bisa? Paham ya? Anak-anakku, jika ada yang dipertanyakan, silakan kalian tanyakan kepada Bapak. Nah, setelah ini kita akan bernyanyi dulu, kita dengarkan lagunya, kemudian nanti jadikan PR untuk anak-anak, rekam videonya dan kirimkan kepada Bapak. Oke, kita coba dengarkan lagunya ya.
Terima kasih anak-anakku, itu tadi salah satu contoh lagunya. Nah, kalian bisa menyanyikannya, direkam dan dikirimkan kepada Bapak ya. Untuk jadi PR minggu depan dikirimkan ke Bapak. Jangan lupa, ini adalah PR, mengerti? Oke, semuanya sudah selesai. Semua pelajaran yang Bapak sampaikan kepada kalian sudah selesai. Bapak harap kalian dapat mampu menerimanya dengan baik. Minggu depan, selain kalian harus mengumpulkan PR kalian kepada Bapak, Bapak juga akan mengajak kalian untuk mengerjakan evaluasi yang ada di halaman 26. Oke? Oke, kalau begitu terima kasih semuanya. Kita siap-siap untuk berdoa penutup ya. Ingat, bagi anak-anakku sekalian yang beragama Katolik, silahkan kalian berdoa sebelum dan sesudah, harus membuat tanda salib terlebih dahulu. Bagi anak-anakku yang beragama lain, silahkan berdoa dengan tata cara yang seperti diajarkan orang tua dan di tempat ibadahnya ya. Oke, sekarang kita siapkan diri untuk berdoa kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih atas anugerah teman yang Kau berikan. Semoga kami selalu mampu untuk menjaganya. Dan berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mampu belajar dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan memberkati. Oh, jangan lupa. Ingat, selalu rajin berdoa, jaga kesehatan, selalu bersyukur, menjaga kesehatan kalian, dan jangan lupa cuci tangan. Yang terakhir, paling penting, jangan lupa untuk taat kepada orang tua kalian. Oke, sampai jumpa. Bye.